Iki dawuhne Allah Subhanahu wa taala untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasi Allah, kuntum kalian semua wahai umat Nabi Muhammad khairu ummatin, adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk beramar ma'ruf. Napa jane ta'muruna, memerintahkan atau menyerukan bil ma'ruf, terhadap yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing dimaksud kalian sebaik-baik umat niku ya napa? Memiliki terus Allah, khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua wahai umat Nabi itu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk semua manusia. Niki terusane ta'muruna bil ma'ruf. Kita akan menjadi sebaik-baik manusia lamun to kula kali panjenengan niku saged amar ma'ruf nahi mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Dan tafsir Ibnu Katsir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh, sebaik-baik manusia adalah, Kanjeng Nabi ditakoni, kalian salah seorang sahabat, Kanjeng Nabi, salah manusia yang terbaik itu siapa? Kalau saya Kanjeng Nabi, aqra'uhum wa atqahum. Pertama, aqra'uhum, yaitu manusia, maksudnya manusia tembriki umat Kanjeng Nabi yang paling pandai membaca Al-Quran. Jadi ngeten hadise, wong sing maca Qur'ane apik, nah niku termasuk wong sing apik. Tapi mboten mandeg ten mriku tok, diterusaken kali Kanjeng Nabi, wa atqahum, dan yang paling takwa. Wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Terus yang ketiga, yang paling napa jenenge getol beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Terus wa ausaluhum lirrahim, sing nomor gangsal sing paling seneng, paling sregep silaturrahim, nyambung tali silaturrahim. Jadi enten gangsal, termasuk wong sing paling apike umat Kanjeng Nabi sinten wau? Setunggal, paling pinter maca Quran. Nomor kali paling takwa. Nomor 3 amar ma'ruf. Sekawan nahi mungkar. Nomor gangsal sing paling sregep silaturahim, nyambung dalem. Nggih, nggih, awet enom wong seneng luyur niku. Nggih, luyur bener. Wong sing nyambung tali silaturahim niku mboten sing bales, mboten. Jadi suwe ora ana hubungan, ora ana teleponan, ora ana WA-an, ora ana ketemuan, suwe. Terus mari ana masalah pisan. Nah, sing nyambung silaturahim niku sing disiki. Mboten sing bales. Ngoten nggih, sing disiki moro. Nah niki sing nyambung silaturahim. Sing bales nggih bukan termasuk nyambung, tapi oleh keutamaan silaturahim. Walau amanah, walau nggih bener nggih. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Walau amana, seandainya beriman. Siapa ahlul kitab? Mereka ahli kitab. Kemarin sing dimaksud ahli kitab sinten?
Yahudi dan Nasrani. Seandainya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah, lakana khairal lahum. Niscaya keimanan itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi mboten kabeh ahli kitab niku terus kafir mboten. Mereka ada yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya, mereka dari kalangan Yahudi, kemudian ikrar di depan Nabi menjadi sahabat Nabi. Abdullah bin Salam, dia termasuk orang Yahudi. La yadurrukum illa adha. La yadurrukum, mereka tidak akan memadorotkan. Napa madorot sing paling enak dimaknai bahasa mriki napa? Membahayakan. Mereka tidak akan membahayakan kalian illa ada, melainkan hanya sekedar ada. Ada niku napa? Ada niku gangguan lisan saja. Caci, mencela, begini ngelok-ngelokno. Nah, ngoten nggih. Terus ini dawuh Gusti Allah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, mereka itu tidak akan membahayakan kalian, mereka hanya sekedar adza saja. Wa yuqatilukum, dan apabila mereka memerangi kalian, ngajak perang, yuwallukumul adbar, maka mereka akan berpaling mundur terhadap kalian. Artinya nopo? Melayu, kepelayu. Artinya nopo? Kalah. Ini pun janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mulai di zaman Rasulullah, mulai zaman Rasulullah, zaman khalifah, zaman sahabat, zaman khalifah, zaman Muluk, sampai Persia ditaklukkan. Jadi umat Islam ini mung 100 tahun dari sekarang ini yang tidak punya pemimpin. Dari tahun 100 tahun. Jadi sebenarnya suwean umat Islam memegang kendali dunia saja nih, daripada orang Yahudi. Jadi terakhir Nenggene Utsmani itu terakhir sampai sekarang terhitung 100 tahun. Dan insya Allah boten sampai suwe kalau umat Islam sudah punya khalifah, pemimpin. Khalifah terakhir itu nangge Imam Mahdi. Imam Mahdi, ketika Imam Mahdi sudah turun, maka napa jenenge syariat Islam akan tegak kembali di seluruh dunia. Tapi akan berarti itu akhir zaman, kan nggih. Tsumma la yunsarun, apabila mereka memerangi kalian, jelas-jelasan wong kafir memerangi wong muslim, janji nih Gusti Allah mereka tidak akan menang. Tsumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sedangkan kita banyak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Duribat, ditimpakan alaihim atas mereka apa? Azillatu, kehinaan, aynama thuqifu, dimanapun mereka berada. Maksudnya di dunia mereka dihinakan oleh Allah, dan di akhirat pun dihinakan. Kenapa mereka hina? Perang kalah. Perang pun kalah mereka dengan umat Islam. Illa bihabli minallah, hanya dua cara bagi mereka, hanya dua jalan bagi mereka apabila ingin mendapat
keamanan illa bihabli minallah. Jadi pertama yaitu memegang teguh agama Allah. Artinya mereka harus pindah keyakinan menjadi orang beriman. Wa hablim minan nas, dan menjalin perjanjian dengan manusia. Minan nas temriki adalah minan nas al mukminin, itu wong sing mukmin. Mereka meminta perlindungan kepada orang beriman. Jadi mulai di zaman Rasulullah, orang Yahudi mereka membayar jizyah. Napa jizyah niku? Upeti terhadap umat Islam, terhadap khalifah. Ya wis, mereka disuruh beriman. Berimanlah kalian kepada Allah. Kalau kalian nggak beriman, kami perangi. Rasulullah seperti itu. Sahabat juga begitu. Tapi nggak bisa. Katanya kalian memeluk agama Islam itu nggak wajib, nggak ada paksaan. Tapi ini perintah Allah. Ya wis, kalau kalian tidak berani, kalian akan aman bila kalian meminta perlindungan di bawah kami. Wis, kalau wong Islam yang mengusik kalian, kalian kemanapun bebas. Tidak ada yang mengganggu kalian, sekalipun kalian orang kafir gitu. Tapi harus ada jaminan. Jaminannya bisa jadi misalnya ya, kalau dulu di zaman khalifah itu seperti itu. Ono wong saklandi itu orang-orang kataan mayoritas orang Yahudi atau Nasrani. Mereka bertempat di kawasan orang mukmin. Satu daripada orang mukmin, ya wis, aku yang jamin mereka. Begitu. Saya yang menjamin mereka. Jadi aman. Kemudian wa ba'u bi ghadabin minallah, dan kembali mereka bi ghadabin, mendapat ghadab minallah dari Allah. Ya, tapi itu sifatnya sementara di dunia saja. Mereka aman, nggak ada gangguan. Tapi nanti di akhirat setelah dia mati tetap mendapatkan ghadab dari Allah, siksa dari Allah. Ghadab niki napa jenenge, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskanah, wa duribat, dan ditimpakan alim atas mereka al maskanah, kerendahan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dzalika, demikian itu. Maksudnya kenapa mereka dihinakan oleh Allah? Bi annahum, sebab mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, sebab mereka mempertahankan kekafiran mereka. Mereka kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Yahudi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka pernah membunuh para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi haqq, dengan alasan yang tidak dibenarkan. Tapi niki Yahudi di zaman Bani Israel nggih, bukan di zaman Nabi. Tapi khitobe kok sampai di zaman Nabi penyebutannya. Apakah mereka termasuk? Ternyata tenggen tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sekalipun mereka tidak ikut membunuh para nabi, tapi mereka setuju dengan perbuatan kakek buyut mereka. Membenarkan, setuju, terus napa jenenge, mendukung. Sehingga mereka pun ikut mendapatkan karmanya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dari demikian itu, bima asaw, sebab mereka bermaksiat, sebab mereka asaw. Maksiat niku dimaknani basa Jawa napa enake nggih? Asaw, maksiat, durhaka. Sebabkan mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Jadi disebutkan wonten ing tafsir Ibnu Katsir, mereka di zaman Bani Israel dulu itu pernah membunuh dalam sehari itu 300 nabinya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi niku Gusti Allah niku kathah sanget nggih. Yang wajib diketahui pinten? 25. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui 25. Jadi ewonan Nabi niku Gusti Allah niku ewonan. Dan pernah 300 nabi dibunuh dalam sehari oleh Yahudi di zaman Bani Israel. Laisu sawa'a, mereka semua itu tidaklah sama. Jadi wong Bani Israil, wong Yahudi tidak sama semuanya. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara ahli kitab ada ummatun sekelompok atau segolongan qa'imah yang kelakuannya itu lurus, jejak. Yatluna ayatillah, mereka yang membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, di waktu-waktu malam. Wahum yasjudun, dan mereka pun sujud kepada Allah. Artinya mereka ahli kitab kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ya wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka pun menyuruh atau beramak ma'ruf nahi mungkar. Wa yusari'una, dan mereka mensegerakan fil khairati, dalam berbagai macam kebaikan. Jadi tidak semua ahli kitab terus elek. Mereka ada yang taubat, insaf, kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, terus mereka juga beramal soleh, mereka menyegerakan amal-amal khairat. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itu termasuk orang-orang soleh. Nah, itu gini tafsir napa Jalalain dicontohno kaya Abdullah bin Salam. Ini zaman Rasulullah. Abdullah bin Salam termasuk tokohnya orang Yahudi. Namun dia beriman di depan Nabi Muhammad SAW. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wa ma, dan amal soleh yaf'alu min khairin, yang mereka kerjakan, min khairin, dari kebaikan, falan yukfaru, maka tidak menghalangi mereka. Maksudnya nopo? Pahala mereka tidak terhalang. Jadi wong ahli kitab terus iman nang Allah, iman nang Rasulullah, maka amal soleh yang mereka kerjakan tidak terhalang, artinya sampai kepada mereka. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Apapun yang dilakukan orang bertakwa, Allah tahu. Innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, maksudnya mereka yang mempertahankan kekufurannya, baik dari Yahudi atau Nasrani, amwaluhum, harta-harta mereka, auladuhum, anak-anak mereka, tidak bisa menolak sedikit pun terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Napa kok sing didamel contoh niki amwal dan aulad, harta dan anak? Karena di dunia pun harta itu berkuasa. Terus boten. Di dunia karena sebagai ujian harta itu berkuasa. Orang melakukan kesalahan dengan hartanya selamat. Nggih. Tapi itu tidak berlaku di akhirat. Orang melakukan kesalahan terus aulad, anak-anaknya karena berpengaruh, punya pangkat dan segala macam, akhirnya tidak aman, akhirnya aman. Jadi sampai Gusti Allah pun diberi gambaran harta-harta mereka, anak-anak mereka
sedikit pun tidak bisa mencegah adab Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Berbeda dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Enten harta mereka, anak-anak mereka bisa jadi penyelamat. Jadi harta itu bisa dibawa mati, ngoten nggih. Tapi harta yang seperti apa? Tentunya bukan harta yang dimakan sendiri, tapi harta yang dititipkan di masjid, harta yang dititipkan di pesantren, ngoten. Harta yang dimulai punya napa jenenge tanah misalnya, terus digawe masjid. Allah, tanah terus digawe pondok. Selama masjid itu ditempati, selama pondok itu ditempati, orang yang ada di dalam kubur itu terus menerus mendapat keselamatan. Jadi di dalam kubur itu ada dua zaman. Ada fitnatul qabr, ada al-muqtu fil qabr. Fitnah kubur itu kapan? Malam-malam pertama, itu fitnah. Ketika didatangi malaikat Mungkar dan Nakir, fitnah nih. Wis jepiping nih. Kabeh wong keweden. Nggih, malam pertama. Jadi malam pertama nih kubur niku mboten kayak malam pertama pengantin nggih. Mboten. Suwi lama. Jadi malam pertama itu malam berubah hadapan dengan malaikat Mungkar dan Nakir niki, masya Allah. Jadi lama sekali. Dan kita punya amalan, punya sangu, punya persiapan untuk menghadapi Mungkar dan Nakir. Niku. Makane dumone napa? Sing tahiyat setelah tahiyat, doa setelah tahiyat sebelum salam niku lho. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika fitnati Masih Dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau jenengan amalaken membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir sampai selesai bendalu. Enten hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh, man qara suratul mulk lam yadurruhul fattan. Siapa yang rutin di malam hari yang membaca surat Al-Mulk, maka fattan ini tidak akan membahayakan. Siapa fattan ini? Fitnah kubur, menghadapi Mungkar dan Nakir. Menghadapi Mungkar dan Nakir. Lek wis lolos dalam apa? Hadis sing ngoten. Apakah siang nggak boleh? Nggih monggo, mboten napa-napa. Siang sholat isya. Nggih malam. Habis maghrib itu sudah malam nggih. Jenengan maghrib habis berikan niki aku nggak bisa golek sang ngedepi Mungkar Nakir. Siang lah itu. Sapa sing gak ngoleh ya angsal, tapi hadise ngono. Ya gawani ngoleh. Gawani ngelarang. Jenengan pingin selamat. Nah, mari menghadapi ku beres. Wis amalane loro niku lah. Nggih kata sih, akan tetapi yang fenomenal dua ini. Amalan baca itu setelah tahiyat dan surat Al-Mulk. Setelah selesai menghadapi fitnah kubur ini, yang jenenge kuburan niku mboten diluk. Ratusan tahun, bisa ribuan tahun, wallahu alam sampai kapan kita nggak tahu nggih. Itu namanya al-muqsu fil qabr. Tinggal waktu yang lama di dalam kubur. Nah ini bekalnya apa ini? Ngono. Itu sangu tak durung. Termasuk sangune iku hadise Kanjeng Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika seorang mati, maka terputuslah amalnya. Nanti dalam kubur itu sudah tidak ada kewajiban sholat, sudah tidak ada kewajiban
puasa, maca Quran, ndak ono wajib wis beda alam. Tidak mukallaf lagi, tidak dibebankan lagi. Akan tetapi kita akan menunggu hasil amal kita. Nah, sehingga harta kita yang kita berikan untuk sabilillah, itulah pada waktu itu diberikan oleh Allah. Duit tanah terus dikekno gawe masjid lah, itu masya Allah, itu mulia nih. Sedekatin jariyah nggih, sedekah yang mengalir. Terus au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Misalnya masya Allah kaya Imam Bukhari duwe karangan kitab begitu. Setiap orang ngaji hadis Imam Bukhari, beliau terus dapat berapa juta orang yang ngaji hadis itu. Sing beliau yang nyusun itu. Begitu. Dari ilmu yang manfaat. Ono guru ngulangi muridnya maca Quran, terus muridnya 10 katakanlah iso maca Quran kabeh. Setiap muridnya itu maca Quran, walaupun tanpa dihadiahkan, otomatis per huruf itu mentransfer. Masya Allah, luar biasa. Terus muridnya dua murid mana sih? Muridnya dua murid kan, masya Allah gitu. Luar biasa, ilmu sih manfaat. Awaladin soleh yad'ulahu, atau yang terakhir anak soleh yang mendoakan anak-anaknya. Nah, ini jadi berbeda sekali dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir sama sekali tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya wis gak dirayakan. Kenapa begitu? Karena mereka sudah tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala. Ya wis gak diregani blas sampai Gusti Allah. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaum. Mathalu ma yunfiqun, perumpamaan harta yang diinfakkan fi hadhil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaum, seperti rih, itu angin, fiha sirrun, yang mana angin itu membawa hawa dingin yang ekstrim. Jadi angin sing gawa sir, nama sirrun itu dingin yang ekstrim, berarti nggih kaya salju ngono kae nggih. Oh, kok oh, wetok oh, gak nyambung. Kini bahas hawa dingin, tetap aku bahas cocok nyambung, adem-adem nek enak jadi. Nggih. Asobat harsa kaum, yang mana hawa dingin yang ekstrim itu menerpa harsa kaumin, tanaman kaum, dola mu'afusam, yang mereka berbuat dolim pada dirinya. Fahlakat, maka kemudian angin dingin ekstrim itu menghancurkan tanaman tersebut. Tidak hanya tidak berbuah, tetapi sampai mati. Wa ma dhalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Jadi perumpamaan Gusti Allah seperti kados ngoten nggih. Jadi harta yang diinfakkan oleh orang-orang kafir di dunia ini seperti tanaman yang tertimpa angin dingin yang ekstrim sehingga tanaman itu mati. Artinya nopo? Wong kafir misalnya nggih. Wong kafir di sini umum nggih. Artinya baik itu Nasrani, Yahudi atau semua, pokoknya enggak mengimani Allah dan Rasulnya, berarti kafir. Niki misalnya berbuat baik kepada tetangganya, nggih, nang anak bojone yo berbuat baik, nang koncone yo gelek ngekek duwe, kata seperti itu. Nah ini lek wong mukmin kan nandur niku, nandur untuk akhirat. Tapi kalau mereka wis nandur seperti itu, akhirnya tertimpa angin ekstrim itu tadi, sehingga tanduran ini ku mati. Menelek mati, dia mati, arep-arep lho aku biyen niku berbuat baik nang koncoku, nang dulurku, nang anak bojoku, endi? Ya ora ono. Nah, maksudnya ngoten. Wa ma dhalahumullah walakin anfusahum yadhlimun, dan Allah tidak berbuat dolim kepada mereka, namun mereka lah yang berbuat dolim pada diri mereka. Berarti Gusti Allah gak adil.
ngono misalnya. Berarti Gusti Allah berbuat dolim? Enggak. Allah enggak berbuat dolim. Kenapa? Karena yang membalas ini semua Allah, sedangkan Allah tidak kalian anggap, Allah tidak kalian sembah, sedangkan yang membalas itu adalah Allah. Ngoten lho. Saged diterima nggih perumpamaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini nasihat saking Allah. La tattakhidhu, ojo pisan-pisan dadekno sira kabeh bitanatan ing bitona. Apa itu bitona? Teman akrab, teman curhat, teman terpercaya. Bitonah itu konco sing paling dipercaya. Jangan sekali-kali kalian menjadikan bitonah min dunikum, dari selain kalian. Maksudnya apa? Jadi selain orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo ndadekno bitonah terhadap orang yang kafir. Mengapa demikian? La ya'lunakum khabala. Karena mereka itu tak henti-hentinya membuat kerusakan terhadap kalian. Waddu ma'anittum. Ini mesti mari kita katakan punya teman, teman akrab, teman curhat. Hati-hati pun sampai orang yang berbeda akidah, karena pandangan mereka beda. Pandangan mereka itu dunia, sedangkan pandangan kita adalah oleh ridhoi Allah ora. Ngerti nggih? Iki mendapat ridho Allah apa tidak? Kalau mereka kan enggak. Ngerti. Makanya kesasar gitu. Kalau teman curhat kita itu orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Waddu ma'anittum, mereka senang sekali ma'anittum, melihat kalian susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, qad sungguh badatil baghdha'u, nampak jelas al-baghdha'u, kebencian-kebencian mereka, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang simpan di dalam hati mereka akbar, lebih besar lagi kebenciannya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh terus Gusti Allah, aku telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatku ini. Maksudnya ngaten, in kuntum ta'qilun, jika kalian berakal. Maksudnya berakal itu mau memahami, mau mengerti, boleh pemahaman, mau mempelajarinya. Antum beginilah kalian, tuhibbunahum, kalian menyukai mereka, wala yuhibbunakum, akan tetapi mereka tidak menyukai kalian. Ini seperti itu memang. Kita kan diperintahkan untuk mencintai siapa saja, kan ngerti? Sekalipun orang kafir. Jangan bersuudzon walaupun dia itu orang kafir. Napa? Siapa tahu nanti ternyata dia mendapatkan hidayah, mlebu Islam, kan duwe dosa 11. Nah, ngoten lho. Sedangkan kita yang bertahun-tahun dari kecil sampai sekarang Islam dosane wakeh. Dan mereka masuk Islam entek dosane. Ngoten. Nah, niki luar biasa. Sehingga kita mencintai siapa saja walaupun mereka orang kafir. Ngoten. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian orang-orang beriman itu mengimani kitab semuanya. Jadi kitab-kitab Zabur, Taurat, napa? Injil, ini kita imani semuanya. Sedangkan mereka tidak mau mengimani. Kita mengimani nabi mereka, mereka nggak mau mengimani nabi kita. Itulah alasan kenapa seorang perempuan muslimah tidak boleh dinikah oleh orang kafir. Kenapa? Ya, karena ketika seorang muslimah itu menyebut Nabi Muhammad, mereka marah. Orang kafir ini marah. Sedangkan kalau mereka menyebut Nabi Isa, kita disunahkan menjadi alaihis salam. Luar biasa gitu. Ya, beda dengan mereka.
Wa idza laqukum qalu amanna, dan ketika mereka bertemu kalian, qalu mereka ngomong amanna, aku yo iman. Wa idza khalau, dan ketika mereka sendiri tidak bersama kalian, addu alaikumul anamila minal ghaid, mereka marah saking sampai marahnya diumpamakan oleh Allah di sini, addu alaikumul anamil, jarinya digigit. Anamil itu jari-jari, addu menggigit saking mangkele. Qul mutu bi ghaizikum, sampai dawuh Gusti Allah, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, mutu bi ghaizikum, matilah kalian dengan membawa kemarahan kalian. Kewon marahi sampai mati ngoten. Innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui bidatis sudur, yang terdapat di dalam hati. Apapun yang terlintas di dalam hati ketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. In tamsaskum hasanah, jika kebaikan menimpa kalian, tasukhum, mereka wis kebakaran jenggot ngono. Jika kita orang mukmin ini tertimpa kebaikan, mereka susah. Wa itu sebuah saya, dan apabila kalian wahai orang beriman itu ditimpa keburukan, yafrahu biha, mereka bahagia, senang. Wong hasud nih. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru, dan apabila kalian sabar, wa tattaqu, dan kalian tetap takwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun rekodoyo upaya mereka sama sekali tidak membahayakan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian amalkan, yang mereka kerjakan, mereka amalkan, muhit itu meliputi. Maksudnya Allah napa jenenge menilai, Allah melihat, dan Allah membalas. Maksudnya muhit seperti itu. Ora dijarno mbek Gusti Allah, tapi didelok, dinilai, terus dibalas. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.